Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya FG Tikaraya Fadil dari 11 dari K1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang propagasi gelombang. Apa sih propagasi gelombang? Propagasi gelombang adalah perambatan gelombang pada media perambatannya. Jenis-jenis lintasan gelombang. Gelombang dalam perambatan itu menuju antena penerima dapat melalui 3 jenis landasan. Yang pertama ada gelombang tanah, yaitu melalui permukaan tanah. Yang kedua ada gelombang langit, yaitu melalui pantulan dari lapisan ionosfer di langit. Dan yang ketiga ada gelombang langsung, yaitu perambatan langsung dari antena pemancar ke antena penerima tanpa adanya pemantulan. Nah, gelombang tanah yaitu gambarnya seperti ini. Kemudian gelombang tanah ini merambat dekat permukaan tanah dan mengikuti lengkungan bumi sehingga dapat menempuh jarak melalui orbit. Nah, perambatan melalui lintasan ini sangat kuat pada daerah frekuensi 30 kHz sampai dengan 3 MHz. Sedangkan di atas frekuensi tersebut, permukaan bumi akan meredam sinyal radionya karena benda-benda di bumi menjadi satu ukuran dengan panjang gelombang sinyal. Nah, sinyal dari pemancar AM utamanya itu merambat melalui lintasan ini. Dan yang kedua ada gelombang langit. Nah, di gelombang langit ini, radio tower ini akan memancarkan sinyal menuju langit, yang kemudian oleh lapisan ionosfer ini akan dipantulkan menuju ke penerima atau receiver. Nah, ada beberapa lapisan ionosfer nih, yaitu ini ada lapisan D, lapisan E, lapisan F1 dan F2, di mana keberadaan di langit itu berubah-ubah menurut waktu dan sangat mempengaruhi perambatan sinyal. Apa sih bedanya? Lanjut. Nah, lapisan D dan E ini adalah lapisan yang paling jauh dari matahari, sehingga kadar ionisasinya itu rendah. Jadi hanya ada pada siang hari, pada malam hari, lapisan D dan E ini akan redup. Kemudian, cenderung menyerap sinyal pada daerah frekuensi 300 kHz sampai dengan 3 MHz. Nah, kemudian ada lapisan F1 dan F2 nih. Ini mempunyai kadar ionisasinya ini paling tinggi, sehingga ada pada siang maupun pada malam hari. Nah, lapisan ini paling mempengaruhi sinyal radio di mana pada daerah frekuensi 3 sampai 30 MHz. Oke, kemudian yang ketiga ada gelombang langsung. Nah, digambarkan di sini yaitu radio tower ini akan memancarkan gelombang secara langsung menuju receiver atau antena penerima tanpa melalui pemantulan ataupun pembiasan. Nah, propagasi gelombang langsung ini juga sering disebut line of sight (LOS). Dan juga karena perambatannya harus secara langsung, maka di lokasi-lokasi yang antena penerimanya terhalang tidak akan menerima sinyal atau block spot. Nah, line of sight ini memiliki jarak transmisi yang dapat dijangkau pada propagasi LOS relatif pendek dan dibatasi oleh tinggi antena pemancar dan penerimanya. Jadi, batas jaraknya itu sangat pendek. Kenapa? Karena dibatasi oleh tinggi antenanya. Nah, kemudian komunikasi LOS ini paling banyak digunakan pada transmisi sinyal radio di atas 30 MHz, yakni pada daerah very high frekuensi, ultra high frekuensi, dan microwave. Kemudian pemancar VM dan TV menggunakan propagasi ini juga. Nah, untuk mengatasi jarak jangkauan yang pendek, biasanya digunakan repeater yang terdiri dari receiver dengan sensitivitas tinggi, transmitter dengan daya tinggi, dan antena yang diletakkan di frekuensi yang tinggi. Oke, cukup sekian menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.